bahas sedikit di atasnya. Sebenarnya apa sih kita pengen banget jadi orang yang cantik? Pengen dilihat siapa? Biar dapat yang ganteng, Ustaz. Ya, biar dapat yang ganteng gitu kan? Janji Allah dalam Al-Quran itu sunnatullah. Yang cantik Allah berikan dengan kepada orang yang jelek. Yang jelek Allah titipkan sebagai jodohnya orang yang cantik. Itu sunnatullah. Makanya coba periksa orang-orang di jalan, nengok itu istrimu. Iya, kau main pelet di mana bisa dapat kayak dia? Itu ya, segitu cantiknya istrinya, dia masya Allah. Pada tanya aja kan, astagfirullahaladzim. Pak kamu rumput atramunan itu. Sepertinya gitu kita. Kenapa? Karena sejarah Quran itu. Sejarah Quran mencatat dengan tinta emas bahwasanya Nabi Allah Adam itu kan punya 3 pasang anak. 2 pasang pertama, yang pertama namanya Qabil, pasangannya namanya Iklima. Yang kedua, pasangan kedua Habil, pasangannya adalah Labuda. Di masa itu karena nggak ada orang lain disuruh nikah, tapi beda pasangan. Si Qabil disuruh ambil si Labuda, nggak boleh sama Iklima pasangannya. Kemudian si Habil disuruh ambil Iklima. Qabil sama Iklima itu cantiknya kebangetan sama ganteng. Karena Qabil disuruh pasangkan dengan Labuda, Qabil marah. Aku ganteng, masa pasanganku sejelek ini? Karena memang sunnatullah ganteng dipasangkan dengan yang jelek. Itu ya, makanya bersyukurlah kalau jadi ganteng. Bersyukurlah kalau jadi jelek, karena dapat yang ganteng, itu ya. Bersyukur. Tapi kalau cantik itu dapatnya sama, makanya Iklima dapatnya sama si Habil. Kenapa demikian? Karena jalan surga Allah itu tidak tertutup. Yang ganteng dapat yang jelek, dia masuk surga, jalurnya jalur sabar. Nengok istri, astagfirullah ya Allah, kok gini potongan kau kasih ke aku ya Allah. Tapi alhamdulillah ya Allah, sabar. Dengan sabar, orang yang ganteng dapat istri jelek, hukum orang sabar bisa masuk surga. Si istri yang jelek dapat suami ganteng, masuk surganya lewat jalur syukur. Begitu jumpa dia, alhamdulillah ya Allah, kan? Dia bersyukur, dengan syukur dia masuk surga. Dua-dua kedapatan. Jadi berbahagialah kalau kita diberikan jelek. Bahkan yang paling awet itu pasangan jelek loh. Aman, gak ada yang ganggu. Betul, serius. Umpamanya kayak Ustadz lah jelek gitu kan, aman, gak ada yang ganggu. Banyak yang gak percaya. Betul, aman, gak ada yang ganggu. Makanya Ustadz kemana-mana pergi, bunda gak bingung. Siapa yang mau orang gitu, kan gitu. Aman, gak ada yang ganggu. Kalau kita jelek, tapi kalau cantik, mau kemana itu? Pasti nanya. Mau pergi kemana ditanya, telat sedikit pulang ditanya. Ini minta-minta bukan bunda yang bukan, alhamdulillah. Nah, jadi yang paling penting apa? Bersyukur saja. Dengan bersyukur itu diberikan oleh Allah. Jadi nggak penting, umpamanya Ustadz kami pengen glowing Ustadz, biar dapat suami juga yang ya sedikit di atas rata-rata lah Ustadz. Itu kan, sedikit di atas rata-rata. Justru kalau kita cantik, dapatnya di bawah standar nanti. Kenapa bisa demikian Ustadz? Karena Allah menciptakan manusia itu dengan sunnatullah, kebiasaan-kebiasaan Allah. Bayangkannya begini, kalau seorang yang cantik, putih, licin, matching, ketemu sama yang ganteng, putih, licin, matching, nikah mereka berdua, mereka kerja bakti, dapat anak, putih, matching, lagi plastik kaca, busut belah no belah di, karena sama-sama putih. Alhamdulillah Ustadz. Lalu bayangkan kalau orang yang gelap ketemu sama yang gelap, begitu dapat anak biru dongker, kan bahaya itu kan. Jadi bersyukurlah. Cara Allah bagaimana? Lihat, suaminya kadang-kadang nggak begitu putih, suaminya istrinya putih. Kadang suaminya gelap, istrinya putih. Kadang istrinya gelap, suaminya putih.
Kenapa? Karena begitu perpaduan mereka berdua, lahir yang abu-abu. Putih kali tidak, hitam kali tidak. Itu cara Allah loh. Jadi bersyukurlah kalau diberi jelek, pasti dapat yang ganteng. Tapi belum dapat juga, belum ada yang ganteng berarti. Belum dicetak berarti yang ganteng. Nggak percaya, coba buat survei di lapangan. Coba buat survei. Kami meneliti semua di kampus dulu ya. Kami meneliti semua bagaimana. Kenapa banyak orang-orang jelek, begitu kita lihat istrinya cantik-cantik, begitu dapat suami, dia kan kaya Ustadz. Bukan karena kaya makanya dapat yang cantik. Karena takdir Allah, orang jelek ketemu orang cantik. Hancur. Sempat jelek sama jelek hancur, ini masalahnya. Nah, makanya maaf ini ya, kalau kita umpamanya lihat kalau satu pasang keluarga itu, kalau ketemu yang mancung satu, pasti istrinya nggak begitu mancung. Nggak ada yang dua-dua kayak prosotantika, nggak ada. Kenapa? Itu cara Allah mengganti itu. Allah memberikan itu yang disebut melengkapi tadi. Jadi nggak penting kita glowing ya, nggak penting glowing. Nah, yang penting apa? Yang penting ya itulah perbaiki saja diri kita. Yang takdirkan jodoh itu datang, ya Allah, nggak mesti kita. Buktinya banyak orang yang cantiknya di atas rata-rata, tapi jodohnya Allah jauhkan. Banyak itu. Kawan Ustadz, dia dokter spesialis. Kelahiran sama dengan kelahiran Ustadz. Kira-kira 29 lah sekarang, gitu kan? Ada di Ustadz. Alhamdulillah udah ada, dia perempuan sampai sekarang belum ada. Kalau masalah cantik, awak suka padahal. Kalau cantiknya, cantik pegawai dokter. Maaf ini ya, dokter spesialis kan itu nomor rekeningnya di dalamnya itu kan nolnya banyak tuh. Iya kan? Nol di nomor rekening dokter pribadi, dokter spesialis itu banyak. Kenapa? Satu kali saja dia masuk riset dokter setiap jam 10, dia dapat persen. Belum lagi dia buat praktek nanti. Ada sebagian rumah sakit, sekali dia masuk fisik dokter itu. Fisik dokter jenguk pasien. Gimana ibu? Kemangnya badan apa dokter? Cuma nanya itu, sekali masuk dia 25.000. Nah, tanya sama yang kerja di rumah sakit ini. Fisik dokter itu digaji, dapat persen fisik dokter. Belum lagi dia buat praktek di tokonya. Beli kena tiga, dibukanya mata. Oh, udah. Nanti jumpa itu, bayar 100 konsul. Sekali konsul itu, bayangkan berapa ribu orang. Itu dokter spesialis, penghasilan banyak, orang kaya, plus cantik lagi. Cantik, itu kan kalau bahasa kita perpaduan antara glowing dengan postur yang baik. Cantik, tapi belum dapat jodoh. Seangkatan sama Ustadz, ya bunda? Nah, makanya jangan jadi cantik dia. Makanya jangan jadi cantik dia ya. Itu paling penting. Ya sebenarnya ini bagian dari penyemangat aja gitu. Nah, semua wanita memang pengen tampil glowing, pengen tampil cantik. Tapi kalau sempat menggadaikan syariat cuma gara-gara itu, nauzubillah, kita dilihat manusia cuma sebatas kita hidup. Tapi yang melihat kita dan dilihat oleh kita nantinya di akhirat itu adalah selama-lamanya. Paling bentar cantik kita sampai usia 55 ke atas udah nggak cantik lagi. Itu paling banter ya. Nah, itu udah perawatan kelas tinggi itu. Sampai 55. Di atas 55 ya keriput juga. Mau bedah plastik pakai apa? Plastik kresek, plastik kaca, plastik taplak meja dimasukkan ke kulit juga. Kalau udah 55 pasti dia mengkerut. Jadi kecantik. Ya bunda? My baby bener. Makanya gitu aja. Kalau perawatan boleh, tapi jangan sampai melangkahi syariat. Oke, itu mungkin sudah terjawab kakak ya. Ada pertanyaan?